Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan belajar mengenai kerajinan bahan keras bagian ke-1 kelas 9 di semester 1. Berikut adalah contoh bahan kerajinan keras. Ada yang terbuat dari rotan, kayu, kaca, dan logam. Lalu yang akan kita pelajari yaitu kerajinan bahan keras itu mengenai prinsip-prinsip kerajinan bahan keras, keunikan bahan, keragaman muatan nilai produk kerajinan, lalu yang ketiga aspek perancangan dalam produk kerajinan. Yang pertama, keunikan bahan. Kerajinan bahan keras dapat dikatakan unik karena bahan yang ada mudah dicari dan mudah didapatkan, mengingat bahan-bahan tersebut terdiri dari berbagai jenis bahan, yaitu bahan alam, bahan buatan, limbah organik, dan limbah anorganik. Lalu, yang kedua, keragaman muatan nilai produk kerajinan. Banyaknya bentuk kerajinan tidak terlepas dari gagasan atau ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran yang selanjutnya dapat merupakan suatu karya dengan muatan pesan tertentu. Oleh karena itu, pesan yang dapat diperoleh berdasarkan proses berkarya di antaranya adalah yang A, produk dengan nilai fungsional, yang B, produk dengan nilai informatif, C, produk dengan nilai simbolik, dan yang D, produk dengan nilai prestis. Lalu yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat melakukan rancangan yang melibatkan berbagai aspek. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang menjadi bahan acuan dan juga pertimbangan. Adapun faktor-faktor yang diperlukan untuk diketahui sebelumnya. Perancangannya adalah sebagai berikut. Nah, ada faktor teknis. Yang pertama yang harus dilihat yaitu metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Lalu faktor ekonomis. Yang pertama, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasakan atau distribusi, kebijakan penciptaan, nilai jual dan keberadaan suku cadang, dan yang kelima, selera masyarakat terhadap produk tersebut. Selanjutnya ada faktor ergonomis. Yang pertama itu kenyamanannya, keamanan, kesesuaian, kepraktisan. Lalu faktor sains dan teknologi. Terdapat unsur kebaruan atau temuan baru. Dan yang kedua, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Lalu, faktor estetika. Yang pertama, menampilkan bentuk keindahan. Yang kedua, memiliki daya pikat. Yang ketiga, terjadi keserasian. Yang keempat, penggarapan yang rinci atau detail. Yang kelima, perupaan atau pewarnaan. Dan yang keenam, kesan atau guguhan yang ditampilkan. Selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu faktor kondisi lingkungan, yaitu mengenai nilai budaya, dan yang kedua mengenai kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Ada dua ya, yang pertama bahan keras alam dan B, bahan keras buatan. Apa itu bahan keras alam? Bahan keras alam adalah bahan dengan karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik dari hutan, bumi, ataupun perairan. Nah, adapun jenis dari bahan keras alam yaitu kayu, dan juga kayu itu terdiri dari berbagai macam jenis ya, ada mahoni, ada pinus, ada jati,
Ada nangka, ada kelapa, ada rame, ada albasia, sungkai, kamper, meranti, dan sebagainya. Nah, kalian bisa baca ciri-cirinya seperti ini. Nah, kita lanjutkan ya. Dan yang kedua adalah bambu. Ciri-cirinya, batangnya kuat, memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm, memiliki ruas batang yang unik, tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong, berbentuk sayatan atau utuhan. Dan yang ketiga adalah rotan. Ciri-ciri rotan, batangnya kuat, terutama serat batangnya sangat kokoh, mempunyai ukuran setengah cm hingga 1 cm dan tidak berongga, merupakan bagian dari dalam rotan. Memiliki ruas batang lebih samar dibanding bambu. Tekstur batang yang halus meskipun tidak diamplas, dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuhan. Memiliki ukuran panjang mencapai 10 meter lebih karena hidupnya menjalar dan melilit. Sekarang kita lanjut yuk ke bahan keras buatan. Bahan keras buatan adalah bahan yang karya kerajinan diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Adapun jenis bahan keras diantaranya kaca. Nah, kaca ciri-cirinya sebagai berikut. Wujudnya transparan dan bening. Ketebalannya bervariasi antara 1 mm sampai 2 cm, tergantung pada kebutuhan ya. Permukaannya licin dan kilap. Jika dikelukis, harus menggunakan cat khusus yang dapat menempel pada permukaan kaca. Kaca dapat dilebur dan dapat dibentuk dalam kondisi yang panas. Yang berikutnya adalah logam. Nah, ciri-ciri logam terdiri dari berbagai warna. Ada yang perak, emas, ada yang kemerahan atau kecoklatan, ada juga yang perak keabu-abuan. Bentuknya ada yang tebal, ada yang berat, ada pula yang pipih dan juga tipis selagi ringan. Logam mudah terkorosi oleh udara ya, maka kadang dilapisi dengan krom atau lapisan emas murni. Ada pula yang melapisinya dengan cat. Oleh sebab itu, perawatan pada produk logam cukup membutuhkan perhatian agar tidak pudar. Nah, proses produksi kerajinan bahan keras. Dalam proses produksi, teknik yang digunakan sangat bervariasi, diantaranya bisa berupa ukiran, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, dan tatah, dan sebagainya. Nah, bahan keras alam, pembuatan kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah berbeda-beda. Oleh karena itu, sumber daya alam dari daerah masing-masing berbeda. Misalnya di Palu, daerah yang dikenal sebagai kayu hitam. Hal ini dikarenakan sumber daya alaminya banyak tersedia kayu hitam. Kerajinan yang dihasilkan kayu hitam diantaranya gelang, kalung, cincin, gantungan kunci, kotak perhiasan, patung, bingkai, foto, dan wadah-wadah yang sangat berguna. Ya, serbaguna dan sebagainya. Nah, lalu kerajinan kayu. Kerajinan ukir dari berbagai daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Masing-masing daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Contohnya pahatan Jepara, di Yogyakarta juga ada, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih ada di daerah lainnya. Nah, ini bahan utama yang digunakan membuat kerajinan dari kayu ya. Ada lem, ada cat kayu, ada vernis, ada juga kayu. Lalu alat produksi pembuatan bahannya. Nah, ini peralatan-peralatan yang dibutuhkan ya. Ada gergaji, pahat, kayu, cukil, palu, amplas, bor, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. Nah, produk kerajinan kayu. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kalian bisa lihat di gambar. Lalu ini proses pembuatan kerajinan kayu ya. Di sini ada beberapa contoh proses pembuatan kerajinan kayu, kalian bisa baca. Bisa lihat ya.
kerajinan bambu juga bisa kita membuat kerajinan bahan keras ya. Lalu di sini, nah contohnya seperti ini nanti kerajinan dari bambu. Nah ini contohnya. Ini ya. Anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan. Sekarang ada tugas dari ibu. Tugasnya kalian buatlah peta pikiran atau rangkuman dari materi kerajinan bahan keras. Setelah itu fotokan, beri nama dan kelas pada file fotonya ya. Jangan lupa upload ke link yang akan ibu berikan. Bila tidak bisa mengirim ke link, kirim via WA ke nomor ibu ya. Terima kasih.